Halo again, saya Komang Rizky dan hari ini saya akan menjelaskan workspace utama di Adobe Premiere Pro CC secara sederhana. Pertama kita buka Adobe Premiere Pro dan ini sudah terbuka. Sebagai awalan membuat project baru kita, pilih new project, kita pilih file, lalu new project dan kita namai contoh yang satu, lalu oke. Jadi ini tampilan awal Adobe Premiere Pro. Jadi sebelumnya saya menjelaskan workspace adalah ruang kerja di Adobe Premiere Pro yang terdiri dari panel-panel atau jendela kerja. Ada beberapa panel yang akan sering kita gunakan di Adobe Premiere Pro CC ini. Panel-panel utama itu antara lain ada panel project, source, timeline, program panel, efek, dan efek controller yang akan nanti digunakan untuk menampilkan efek-efek. Sekarang kita ke penjelasan workspace dalam Adobe Premiere Pro. Satu, ada menu bar. Sama seperti software pada umumnya, Adobe Premiere Pro CC terdapat menu bar yang berisi file, edit, clip, sequence, marker, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menu workspace. Di dalam menu workspace terdapat beberapa workspace yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah workspace editing yang bisa gunakan untuk memulai mengedit suatu video. Ada juga workspace effect, bisa digunakan ketika ingin lebih mengekspor efek yang kita sisipkan pada video yang sedang kita edit. Yang ketiga ada source panel area. Panel area ini bisa digunakan untuk view atau melihat klip yang kita pilih atau yang telah kita import sebelumnya. Yang keempat ada project panel area. Panel area ini bisa digunakan untuk mengimpor file atau bahan-bahan footage yang akan kita gunakan dalam mengedit video. Berikutnya yang kelima adalah tools panel area atau toolbar panel area. Panel area ini berisi tools atau alat yang bisa kita gunakan dalam mengedit suatu video, yaitu terdiri dari selection tool, yaitu dapat digunakan untuk memilih dan menggeser klip pada timeline. Yang kedua ada track select forward, yaitu dapat digunakan untuk memilih semua klip dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track ke depan. Yang ketiga ada track select backward, dapat digunakan memilih semua klip dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track belakang. Yang keempat ada ripple edit tool, alat untuk menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip lain dalam timeline agar seimbang. Yang kelima ada rolling edit tool, yaitu alat untuk menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa memengaruhi sisa timeline. Yang keenam ada right stretch tool, yaitu mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan video yang kita ingin. Yang ketujuh ada rasure tool, yaitu memotong klip pada timeline. Yang kedelapan ada slip tool, yaitu memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang bersamaan sehingga sisa timeline tidak terpengaruh. Yang kesembilan ada slide tool, yaitu memindahkan klip bolak-balik dalam timeline sementara secara bersamaan menyesuaikan klip berdekatan dengan kompensasi. Yang ke-10 ada pen tool, yaitu untuk membuat jangkar atau poin dalam video. Yang ke-11 ada hand tool, yaitu menarik timeline ke kiri dan ke kanan. Berikutnya ada zoom tool, memperbesar tampilan atau menarik dan memilih area persegi untuk bisa memperbesar ke arah tertentu saja. Yang keenam ada timeline panel area. Panel area ini adalah lembar kerja kita, digunakan untuk menyisipkan klip-klip yang kita gabungkan dan edit untuk menciptakan karya video. Yang ketujuh ada program panel area. Panel area ini bisa digunakan untuk melihat hasil video yang kita edit. Maksud saya adalah apa yang kita edit, maka hasil akhirnya bisa kita view di panel area ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang workspace yang ada dalam Adobe Premiere Pro CC ini.